Ayo, Ade. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Consumer Behavior yang diambil oleh Ibu Staini Renata. Hari ini akan mempresentasikan mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen terhadap daya beli produk Xiaomi. Boleh di next? Oke, baik. Sebelum kita masuk ke presentasi, eh, izinkan kami memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Dia Aldin Fadishka, rekan saya Bintang Muhammad Harsya, Amar Sidik Yulianto, Virgiawan Akbar, Atia Tiara, dan Adip Pradipta. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan. Oke, baik. Selanjutnya ada analisis produk smartphone dari Xiaomi sendiri. Nah, pada bulan Agustus tahun 2012, Xiaomi meluncurkan ponsel cerdas pertamanya yaitu Mi 2 yang mana produk tersebut menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah perusahaan Xiaomi. Nah, eh, peluncuran ini ditenagai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 dengan 4 inti berkecepatan 1,5 GHz serta RAM 2 GB dan GPU Adreno 320. Nah, Xiaomi 2 ini menawarkan kinerja yang sangat baik untuk kelasnya pada saat itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk materi selanjutnya adalah terkait faktor-faktor pemilihan produk smartphone dari Xiaomi. Oke, ada beberapa alasan yang menjadikan konsumen untuk membeli berbagai produk dari brand Xiaomi. Pertama dari aspek harga. Dari aspek harga itu sendiri, yang kita ketahui kalau harga itu merupakan salah satu faktor yang paling signifikan dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, terutama dalam kategori produk elektronik seperti smartphone. Xiaomi telah berhasil dalam menciptakan citra sebagai merek yang menawarkan produk berkualitas tinggi dengan harga yang sangat kompetitif. Strategi harga yang diterapkan oleh Xiaomi memungkinkan konsumen untuk mendapatkan smartphone dengan spesifikasi yang mumpuni, tanpa harus merogoh kocek yang terlalu dalam. Ini mengartikan bahwa berbagai produk yang ditawarkan oleh Xiaomi masih affordable untuk dibeli dalam berbagai kalangan konsumen. Selain itu, Xiaomi juga sering melakukan berbagai promosi harga, seperti diskon besar-besaran pada saat peluncuran produk baru maupun saat perayaan tertentu. Penawaran ini tidak hanya menarik bagi konsumen yang sensitif terhadap harga, tetapi juga menciptakan persepsi bahwa produk dari Xiaomi adalah pilihan yang cerdas dan ekonomis. Dengan strategi terkait harga ini, Xiaomi berhasil menarik perhatian dari berbagai kalangan konsumen yang mungkin sebelumnya nggak mempertimbangkan untuk membeli produk dari Xiaomi, kemudian tertarik untuk membeli berbagai produk dari Xiaomi karena harganya yang masih affordable. Kemudian terkait aspek promosi, um, yang kita ketahui bahwa promosi merupakan elemen yang paling penting dalam strategi pemasaran, dan hal ini telah diterapkan oleh Xiaomi yang berkontribusi signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Xiaomi telah berhasil memanfaatkan berbagai saluran promosi untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan membangun kesadaran merek atau brand awareness. Salah satu cara yang paling efektif adalah melalui penggunaan media sosial dan juga melalui berbagai platform digital. Dari Xiaomi itu sendiri, ada acara peluncuran produk yang spektakuler yang menjadi bagian dari strategi promosi Xiaomi. Setiap kali Xiaomi meluncurkan produk baru, mereka juga sering mengadakan berbagai acara yang menarik dari berbagai perhatian media dan juga berbagai perhatian konsumen. Dan juga ada banyak program loyalitas dan diskon untuk pelanggan setia yang juga menjadi bagian dari strategi promosi Xiaomi. Dengan memberikan insentif kepada konsumen yang telah membeli produk sebelumnya, Xiaomi tidak hanya meningkatkan penjualan tetapi juga membangun hubungan jangka panjang dengan berbagai kalangan pelanggan. Oke, mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Untuk materi selanjutnya,
terkait aspek em, merek akan disampaikan oleh teman saya. Oke, kita masuk ke aspek merek dari faktor-faktor pembelian produk smartphone Xiaomi ini. Nah, yang seperti yang kita tahu kalau Xiaomi itu adalah brand internasional yang udah menjamur di mana-mana ya. Itu produknya banyak banget elektronik, ada TV, ada mesin cuci, ada air humidifier, dan paling utama dari Xiaomi itu sendiri adalah smartphone yang dimana smartphone ini diperlukan ya udah kayak barang wajib untuk semua orang di dunia inilah, bahkan dari anak-anak gitu yang dari umur ya emak-emak sekarang udah ngasih sih umur 7 tahun udah ada ya. Nah, kalau dari mereknya itu gimana sih? Nah, dari mereknya itu Xiaomi itu kita udah tahu nih kalau mereka menggunakan eh, strategi harga yang affordable. Ya, jadi kita udah tahu banget nih kalau Xiaomi itu harga smartphone-nya itu cuma di antara bisa dimulai dari 1 sampai 3 juta itu udah bagus. Sedangkan kayak di merek lain yang pengen bagus itu minimal harus mid range yaitu di angka 5 juta dan atau bahkan yang flagship yang di atas 20 juta. Nah, itu nggak bisa dibandingin sama Xiaomi itu. Nah, karena itu Xiaomi punya positioning yang kuat banget nih dalam persaingan smartphone di dunia ini dibanding sama eh, brand-brand lainnya, misalnya yang seperti Cina lainnya deh. Kita bandingin sama Oppo sama Vivo itu masih termasuk mahal. Karena mereka itu bagusnya mulai di mid range dan juga di flagshipnya. Beda sama Xiaomi. Nah, selanjutnya ini eh, orang-orang udah fanatik banget Xiaomi karena mereka itu bisa ngedengerin apa kata user. Jadi purna jualnya misalnya kayak oh ini gue udah rusak eh benerin dong ini bisa nggak atau ini garansi bisa nggak oke bisa oke itu salah satu bagaimana mereka ngedengerin konsumennya. Nah selain itu kan Xiaomi juga bakal terus ada update-update ya dan update itu terus ada bug ya nah itu bakal dilaporin sama user-usernya nanti bakal dibenerin. Nah itu adalah salah satu mengapa Xiaomi itu adalah brand yang paling menerima kritik yang seperti kita tahu ya sebelum-sebelumnya bahkan kita ngelihat kalau ada brand Oppo dia itu ada chief of finance-nya dia itu kayak ngeblaming user yaitu yang gadgetin. Nah di lain sisi malah Xiaomi itu yang oke maaf ya gadgetin kalau Xiaomi itu begini ya dan tapi kami akan berusaha melakukan perbaikan dan bla 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 bla. Mereka PR-nya bagus. Problem apa? Public relation-nya. Mereka bisa mikir kalau mereka itu brand yang gede dan bisa jatuh kapan saja secara mudah kalau mereka nggak bener dalam melayani user gitu. Nah, selain itu ya kalau di merek ya kita sering ngelihat inovasi-inovasi juga dari Xiaomi di smartphone-nya. Misalnya yang terbaru itu kayak smartphone ini kameranya pakai Leica. Leica itu kamera yang harganya bisa 30 juta ke atas, ada yang sampai 100 juta bahkan. Nah, itu dipasangin ke smartphone yang cuma di harga 10 juta up ke 15 kayak gitu. Oke, mungkin segitu saja dari materi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada analisis terhadap pengaruh penghasilan dan kelas sosial terhadap pembelian produk Xiaomi. Yang pertama itu adalah faktor penghasilan. Xiaomi berhasil menarik perhatian konsumen dari berbagai lapisan sosial dengan menawarkan produk kualitas tinggi namun dengan harga yang relatif terjangkau dibandingkan dengan merek lain seperti Apple dan Samsung. Penghasilan ini tentunya merupakan salah satu faktor utama yang dapat menentukan daya beli konsumen. Semakin tinggi penghasilan, semakin besar juga peluang konsumen untuk membeli produk Xiaomi dengan harga yang lebih tinggi. Konsumen dengan penghasilan cukup tinggi lebih memilih varian Xiaomi dengan kualitas dan kurang terbaru karena bagi mereka kualitas adalah yang utama.
Dan di sisi lain, konsumen dengan penghasilan lebih rendah cenderung mencari varian Xiaomi yang lebih murah karena bagi mereka ini yang penting bisa berguna untuk kepentingan sehari-hari. Dalam hal ini, Xiaomi memanfaatkan model penjualan langsung dan efisiensi biaya. Xiaomi dapat menawarkan produk berkualitas tanpa harga yang mahal. Mereka menawarkan dengan harga yang lebih rendah dari kompetitor. Hal ini memungkinkan konsumen dengan penghasilan menengah dan menengah ke bawah untuk membeli smartphone canggih tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam. Yang kedua, ada kelas sosial. Kelas sosial juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian smartphone. Konsumen dari kelas sosial menengah ke bawah seringkali mencari produk yang menawarkan nilai lebih, yaitu kualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Dalam hal ini, Xiaomi dengan strategi pricing-nya yang agresif sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan kelas sosial ini. Seperti yang kita ketahui, penghasilan dan kelas sosial ini sangat memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap keputusan konsumen dalam membeli smartphone Xiaomi. Dengan memahami hal-hal ini, diharapkan ke depannya perusahaan Xiaomi dapat lebih cekatan dalam merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dalam menjangkau berbagai segmen pasar. Mungkin materi selanjutnya dilanjutkan dengan rekan saya. Oke, jadi di sini ada rekomendasi dan juga saran pemasaran produk. Tentunya untuk memasarkan produk smartphone yang lebih efektif, Xiaomi tentunya perlu mengadopsi strategi yang tersegmentasi berdasarkan kebutuhan dan juga preferensi dari konsumennya di pasar tertentu ya. Berikut ini kita ada membuatkan 7 rekomendasi utama yang dapat dilakukan oleh produk Xiaomi. Yang pertama ada mengoptimalkan pasar dalam strategi harga untuk segmen pasar tertentu. Xiaomi ini dapat terus menawarkan produk-produk terjangkau lah untuk pasar negara berkembang. Contohnya seperti Indonesia maupun India yang mana mereka emang laku banget untuk segmentasi pasar tersebut. Di sisi lain, untuk pasar-pasar yang lebih premium seperti contohnya Amerika Serikat dan juga negara-negara barat lainnya, Xiaomi dapat memperkenalkan lini produk unggulan dengan spesifikasi lebih tinggi dan juga harga yang lebih tinggi tentunya untuk dapat bersaing dengan merek-merek lainnya seperti Samsung dan juga Apple yang udah terkenal banget nih menciptakan produk-produk terkemuka dengan harga yang memukau. Lalu lanjutannya itu ada memperluas jangkauan promosi digital yang mana seperti yang tadi dibilang oleh rekan saya, saat ini kan memang Xiaomi ini udah memiliki PR yang cukup baik lah ya untuk dapat seenggaknya mengetahui tata cara yang baik dalam menjawab pertanyaan konsumen. Nah, ini dapat dilakukan dengan lebih baik lagi tentunya dengan promosi digital yang mana dapat meningkatkan eh, ke awareness dari produk mereka di platform-platform seperti contohnya e-commerce, video streaming, dan juga konten edukatif di YouTube. Selain itu juga mereka dapat menggunakan data analitik yang mana dapat membantu Xiaomi dalam menciptakan promosi yang lebih personal lagi dan juga relevan bagi konsumen mereka. Lalu lanjutannya yang ketiga yaitu ada membangun komunitas loyal di pasar baru. Untuk Xiaomi sendiri ini dapat memperkuat komunitas loyal dengan mengadakan contohnya gathering pengguna ataupun kompetisi fotografi dan juga diskusi online yang dapat meningkatkan awareness mereka sekaligus mencakau dari pasar-pasar baru yang mana emang belum terjamah lah untuk produk mereka. Strategi ini juga tentunya efektif lah untuk meningkatkan kesadaran merek dan juga membangun hubungan emosional dengan konsumen-konsumen yang ada tentunya juga dengan pasar yang baru tersebut. Lalu yang keempat ada mengintegrasikan layanan purna jual. Seperti yang kita tahu lah ya, saat ini memang apalagi di Indonesia orang-orang itu pada malas banget kalau untuk ke service center karena kebanyakan di markup lah bisa dibilang. Harganya dimahal-mahalin dan memang cuma ditawarkan untuk membeli mendingan beli yang baru aja. Nah, ini Xiaomi dapat memanfaatkannya untuk contohnya memperluas jaringan service center ataupun menyediakan dukungan online 24 jam ataupun menambahkan garansi pada produk-produk tertentu yang mana dapat meningkatkan kepercayaan dari konsumen-konsumen mereka terhadap merek Xiaomi ini yang mana bisa dibilang masih pertama kali lah di Indonesia. Lalu yang kelima ada mengembangkan produk. Nah, untuk Xiaomi ini tentunya dapat fokus pada fitur-fitur yang sesuai lah dengan kebutuhan lokal dari negara tersebut. Contohnya nih di Indonesia kan untuk keperluan HP Xiaomi kan digunakan oleh yang kebanyakan itu
low to mid range ya. Nah, itu mungkin bisa lebih dipreferensikan untuk baterai dengan kapasitas yang lebih tinggi lagi. Selain itu juga mungkin kolaborasi dengan aplikasi-aplikasi lokal juga, contohnya Gojek ataupun Grab, yang mana dapat menambah nilai dari bagi pengguna tersebut. Lalu yang keenam adalah memperkuat keberlanjutan dan juga citra ramah lingkungan. Nah, di pasar global tentunya Xiaomi ini bisa menarik perhatian konsumen lagi nih dengan produk yang ramah lingkungan. Seperti contohnya material daur ulang maupun kemasan bebas plastik. Inisiatif ini tentunya bisa sejalan dengan campaign awareness terkait global warming yang mana sedang ramai banget ya di luar negeri. Lalu yang ketujuh adalah mengembangkan ekosistem produk yang terintegrasi. Xiaomi ini dapat menawarkan bundle produk dalam ekosistemnya karena mereka sendiri kan punya advantage yang mana bukan menawarkan smartphone aja ya, tapi mereka punya kayak TV ataupun gadget-gadget lainnya yang mana memang keperluan elektronik. Nah, itu bisa digunakan dalam menawarkan bundle seperti perangkat rumah pintar, wearable dan juga smartphone-nya mereka untuk memberikan nilai tambah bagi konsumennya ini. Tentunya hal ini dapat meningkatkan loyalitas pengguna terhadap merek Xiaomi ini tersebut. Untuk slide selanjutnya boleh saya serahkan ke rekan saya. Oke, baik. Setelah mendengar pemaparan dari rekan-rekan saya tadi, bisa kita simpulkan bahwa eh, keberhasilan Xiaomi dalam menjual lebih dari 10 juta salah satu line up produknya dalam waktu 11 bulan ini membuktikan bahwa perusahaan ini mampu memahami kebutuhan pasar dengan sangat baik. Nah, si Xiaomi ini tidak hanya bisa menciptakan produk yang mampu bersaing dari segi teknologi, tapi juga berhasil membangun citra merek yang baik dan cukup kuat di mata konsumen. Lalu yang selanjutnya, reputasi merek Xiaomi ini tuh menjadi sebagai penyedia produk berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau ya, menjadi salah satu alasan utama kenapa sih banyak orang yang memilih Xiaomi sebagai eh, daily drivernya gitu atau eh, smartphone yang digunakan untuk sehari-hari. Nah, Xiaomi ini tuh berhasil menarik eh, perhatian dari konsumen kelas menengah ke bawah melalui strategi harga yang eh, kompetitif dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Tapi eh, juga sudah mulai merambah nih ke segmen premium dengan menghadirkan fitur dan kualitas yang sebanding dengan merek-merek yang ternama ya, yang mana segmentasinya adalah menengah ke atas gitu. Seperti yang disebutkan oleh rekan saya tadi bahwa dia berkolaborasi dengan beberapa merek kamera ya, yang mana adalah Leica, menunjukkan suatu line up produk yang bisa dibilang salah satu line up flagshipnya dari si Xiaomi ini seperti itu. Untuk selanjutnya boleh di next. Oke. Ini adalah salah satu dokumentasi ketika kami melakukan wawancara terhadap rekan kami yaitu mahasiswa yang mana merupakan pengguna Xiaomi. Lalu untuk dari keseluruhan penilaian ini tidak hanya wawancara juga kami menggunakan Google Form sebagai instrumen penelitian supaya bisa mendapat audiens lebih banyak seperti itu. Boleh di next. Oke. Sekian pemaparan dari kelompok 4 consumer behavior. Semoga bermanfaat dan dapat diimplementasikan di dunia nyata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.